Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Dan kita sedang membahas tema nafkah dan sifat anak. Kita lanjutkan lagi ya, karena pembahasannya bagus banget. Tapi ada tayangan dulu. Aku mau kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini tayangannya tetap mengajar anak walaupun harus bekerja menjadi badut. Allah. Kita lihat tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah, hebat ya. Bekerja tapi tetap kayak mendidik anaknya gitu, ngajarin anaknya. Tadi saya sempat kaget ngaji, ngajarin anaknya jadi badut. Ternyata ngajarin ngaji ternyata. Tapi yang tadi aku pertanyaan itu bukan aku, Ustadz Maulana. Jadi pertanyaan itu berhubungan juga dengan tayangan ini dan juga berhubungan dengan orang yang pengen menjadi lebih baik lagi gitu. Anaknya biar jadi soleh. Oh, jadi bukan Sony. Bukan. Anaknya biar jadi soleh, udah diajarin tuh agama, terus diajarin ngaji, tapi akhirnya adalah ngasih nafkah dunianya sederhana aja gitu, Ustadz Syam. Tapi ada. Nggak tahu. Itu gimana, boleh nggak, Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Maulana Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan nafkah yang utama terhadap anak bukan hanya nafkah makanan, nafkah pakaian, gitu, nafkah tempat tinggal, tapi ada nafkah pendidikan juga. Termasuk yang paling utama adalah mengenalkannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkannya dengan kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Qur'an, seperti yang dilakukan oleh Bapak di video tadi. Kita doakan semoga Bapak tadi mendapatkan pekerjaan yang insya Allah lebih memudahkannya lagi untuk dekat dengan anaknya insya Allah. Dan alhamdulillah ala kulli hal, kalau misalnya ada kasus orang tua yang memberikan pelajaran terhadap anaknya agama gitu ya, tapi ternyata dia lalai dari memberikan nafkah zahirnya, yaitu makanan, dia lalai dari hal tersebut, dia lalai juga untuk memberikan pakaian, dia lalai juga daripada tempat tinggalnya, yang penting agama terus gitu ya, dan lalai daripada nafkah yang tadi ini, maka sebenarnya ini adalah bertentangan dari apa yang diajarkan ulama-ulama kita. Justru anak yang sudah bisa mencari nafkah sendiri, anak yang sudah dewasa itu kan tidak dinafkahi lagi karena sudah bisa bekerja sendiri, kecuali dia sedang belajar agama. Jadi kebalik, justru kalau dia sedang belajar atau misalnya dia udah gede nih, udah bisa kerja sendiri sebenarnya, dia udah usia kuliah gitu, tapi dia lagi kuliah misalnya dan dia tidak bisa bekerja karena sambil kuliah gitu, karena kuliahnya memang sangat padat atau pelajarannya sangat padat, justru mereka ini masih tetap wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Kebalik gitu. Jadi bukan karena mau ngasih pelajaran aja, nggak ngasih makanan, tapi justru anak yang sedang belajar itulah yang paling wajib orang tua mencarikan fasilitas terbaik untuknya, supaya anak cuma fokus belajar aja, nggak usah mikirin makannya lagi, nggak usah mikirin pakaiannya lagi, nggak usah mikirin lagi gimana supaya saya bayar kosan, bagaimana saya bisa beli pakaian, bagaimana saya beli makanan. Udah, kamu belajar aja nak, urusan nafkahmu itu bapak yang ngurusin. Subhanallah. Jadi jangan terbalik, justru karena disuruh belajar agama nggak usah ini segala macam, nggak juga jalan nafkah makanannya, nggak juga jalan nafkah pakaiannya. Subhanallah. Karena anak ini adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang menjadi alasan kenapa Allah wajibkan ayahnya ini memberikan nafkah terhadap anaknya? Alasan utamanya karena sang anak belum bisa cari nafkah sendiri. Karena sang anak belum bisa cari nafkah sendiri. Anak sekecil tadi di video ini bagaimana mungkin dia bisa untuk bekerja, dikatakan kan dia bisa minta belas kasihan. Subhanallah. Meminta-minta itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan di dalam agama Islam. Meminta-minta itu adalah sesuatu yang sangat menghinakan manusia. Maka jangan sampai mengajarkan anak justru meminta-minta belas kasihan terhadap orang lain. Udah nak, kamu ngaji aja nak, nanti pasti dibantuin sama ommu, nanti dikasih sama tantemu. Ini kan mengajarkan anak berharap kepada manusia. Ya, diajarkan Al-Quran tapi tidak diajarkan berharap hanya kepada Allah. Diajarkan Al-Quran tapi tidak diajarkan untuk bekerja untuk dirinya sendiri nanti. Maka bukan hanya memberikan nafkah pendidikan tadi, tapi yang lebih penting juga, termasuk yang paling penting adalah memberikan nafkah makanan, pakaian, fasilitas supaya belajarnya lebih lancar lagi. Allahu taala alam. Seorang ayah memberikan yang terbaik buat anaknya. Iya gitu dong. Ya. Terima kasih Ustadz Syam ya untuk penjelasannya ya. Ustadz Maulana, ya, percaya nggak banyak anak banyak rezeki? Percaya dong. Terus kenapa masih ada orang yang anaknya banyak tapi ekonominya masih agak seret? Iya, karena kan gini. Sebenarnya banyak anak banyak rezeki itu mengambil dari Al-Quran, surah Hud, ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Semua sudah ada rezekinya. Jadi ketika ini ada rezekinya, anak pertama, anak kedua ada rezeki. Jadi semua punya rezeki. Berarti gimana? Banyak rezekinya. Iya. Iya. Hujan turun
kasih gelas banyak, kira-kira dapat air banyak nggak? Banyak. Banyak. Iya. Itu. Kalau cuma 1 gelas, Dikit, satu doang. gelas dong. Iya. Gitulah. Jadi ungkapan banyak anak banyak rezeki itu benar. Iya. Apalagi memang anak akan datang dengan rezekinya. Dia datang dengan rezekinya, bukan orang tua. Cuma orang tua jalannya aja itu sebenarnya. Jangan berkata orang tua cuma kasih harta tapi bukan rezeki. Tetap yang kasih rezeki adalah Allah. Jadi bukan anak adalah harta orang tua, bukan. Anak adalah rezeki. Jadi anak itu karunia. Karunia itu menghasilkan kebaikan. Anak itu berkah. Anak itu qurratul ayun. Iya, penyejuk mata hati orang tua. Anak itu menghasilkan. Ada orang tua, selalu saya kasih contoh. Ada orang tua naik haji, siapa yang kasih naik? Anaknya. Ada. Iya, ada. Iya. Ada orang tua dibeliin dibeliin rumah sama anaknya. Kan seperti itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa anak itu adalah rezeki. Anak. Jadi bukan jangan kamu membunuh anakmu karena kamu takut miskin. Bukan kamu. Anak itu lahir dengan ada rezekinya. Allah bukakan dalam kandungan satu pintu rezeki, tali plasenta, lahir dipotong, tertutup, jadi pusat. Kemudian Allah kasih 2 rezeki, ASI, air susu ibu, satu di kanan, satu di kiri. Berarti patokan rezekinya itu bukan hanya harta aja, atau materi aja ternyata. Bukan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Oh, itu termasuk arti rezeki yang sesungguhnya ternyata ya. Masya Allah, jadi ngerti sekarang. Terima kasih Ustaz Maulana. Tapi saya tambahin dikit. Apa? Ya, harta yang paling berharga itu adalah memiliki istri yang soleha, anak yang soleha. Itu the best. Iya. Amin. Kan keluar gitu, Iya, betul. Perhiasan. Itu perhiasan ya. Perhiasan. Tapi dari pembahasan ini mengenai anak, mengenai rezeki, mengenai nafkah, masih ada juga nih, mungkin ini pelajaran buat juga jamaah yang ada di rumah ya. Ada seorang ayah yang ketika buka dompet tuh sedih gitu. Dia ngelihat pas buka dompet, udah ditodongin golok sama Patimura gitu kan. Aduh, 1.000. 1.000. Gitu. Padahal dia sudah berusaha maksimal kerja. Akhirnya tunggu uang yang menari-nari. Iya. Tahu nggak uang menari-nari? Ratusan ribu. 100.000. Itu belum datang juga. Akhirnya dia mengharuskan si anak, oke, bantuin kerja. Karena ayah tuh nggak bisa maksimal lagi. Penghasilannya segitu aja. Nah, dalam Islam itu boleh nggak? Terus ada batasannya nggak? Anak tuh kerja harus seperti apa gitu, Habib? Ya, akhir afwan Mas Soni. Penjelasannya, Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari tadi kita membahas tentang nafkah yang sebaik-baiknya dengan sebenar-benarnya. Insyaallah guru-guru kita sudah menjelaskannya dan diamalkan untuk diri kita dan keluarga kita dan menjadi hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Ketika ada pertanyaan, apakah seorang anak diwajibkan untuk mencari nafkah? Tergantung usia anak tersebut. Kalau anak tersebut sudah lepas daripada baliknya, dia sudah lulus daripada sekolahnya, karena kalau dia masih sekolah, wajib dibiayai oleh orang tuanya. Ketika selesai sekolahnya, maka anak tersebut wajib untuk mencari nafkahnya untuk dirinya. Dan kalau misalkan orang tuanya mampu, bisa berjalan, sehat, tapi tidak mau mencari rezeki, maka orang tuanya harus berusaha untuk mencari rezekinya. Tadi disampaikan oleh Ustaz Maulana, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang enggak bergerak sekalipun bisa dikasih rezeki oleh Allah. Apalagi kita yang bisa bergerak, yang bisa berjalan, yang bisa mencari, ya kan, bisa ngomong, bisa ini dan lain sebagainya. Maka wajib bagi kita untuk mencari rezeki. Utlubi rizki khabail ardi. Dimanapun berada kita bisa dapat rezeki dari Allah. Karena Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan memberikannya. Kita sebagai hamba Allah meminta kepada Allah. Kalau ada orang tua yang memaksa anaknya dari usia dini misalkan, usia kecil dipaksa untuk bekerja, tidak boleh. Ya kan? Dia suruh beribadah, dia disuruh untuk mencari ilmunya Allah, belajar ngaji, belajar agama, mendekatkan diri kepada Allah. Oh, belajarnya sudah, alhamdulillah. Tapi ini anak punya kebiasaan. Boleh gak anak ini bekerja? Ada batasan-batasannya. Selama dia tidak melanggar daripada syariat agama, maka diperbolehkan. Kalau dia melanggar syariat agama,
entah dalam pekerjaannya atau perbuatannya, bahkan sampai tarikus salah, dia meninggalkan salat, maka orang tuanya berdosa. Jadi wajib bagi orang tua untuk apa? Untuk memilah-milih dengan aturan yang baik sesuai dengan syariat agama, sesuai syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sebaik-baiknya. Berarti kalau anak kebantu batasannya adalah nggak boleh lewat dari syariat itu. Iya. Kalau dia pakaiannya sesuai dengan syariat, karena dia di usia balik, ya kan. Kalau misalkan dia masih kecil nggak jadi masalah, ya kan, masih belajar. Tapi kalau dia sudah haid, ya kan, maka wajib dia untuk auratnya dijaga, penampilannya dijaga, dan nggak boleh bergabung antara laki-laki dengan perempuan. Ada aturan-aturannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib. Udah dibantuin anaknya kerja nyari nafkah, diambil uangnya sama orang. Siapa? Bukan saya. Ada loh yang kayak gitu. Makanya ini aku penasaran. Tapi kalau ada anak masih kecil, tapi sudah menghasilkan. Sudah menghasilkan. Boleh diambil sama orang tua untuk dijagain. Kalau gitu boleh? Iyalah. Nah yang boleh apa lagi coba? Biar pengen tahu. Mau tahu gini? Sosok seorang anak datang mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, bapakku itu mengambil hartaku. Tahu nggak apa jawabannya? Apa? Anta wa malu li abika. Apa tuh? Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Oh gitu. Iya. Wah. Tapi THR. Anak setengah mati dapat THR, orang tua yang ngambil. Sini. Investasi bodong. Tapi dua syaratnya. Dua syarat. Satu, orang tua boleh mengambil harta anaknya, tapi bukan untuk atau meminta hartanya anak, tapi bukan untuk memusnahkan, menyia-nyiakan, atau membuat harta anak itu tidak bermanfaat. Lalu lihat anak yang diambil hartanya, kelebihan dari hartanya anak. Oh bolehlah. Jadi boleh. Sebenarnya anak itu baktinya anak kepada orang tua salah satunya adalah harus anak itu dekat sama orang tua. Jangan sampai orang tua saya butuh. Jadi jangan juga hanya anak tunggu orang tua minta. Jangan harap orang tua minta. Kita sebagai anak yang tahu diri. Kayaknya ibuku ini butuh ini deh. Kayaknya ibuku butuh. Jadi saya itu selalu lihat tempat berasnya, tempat. Kalau perlu udahlah, bisa nggak saya jamin aja setiap bulan sekian. Boleh orang tua anak seperti itu. Dan yang kedua, tidak boleh orang tua mengambil harta anak untuk kasih anak yang lain. Wah. Nggak boleh. Itu membuat konflik itu. Kalau saya pisahin Ustaz. Jadi anak saya punya penghasilan, saya tabungin atas nama dia. Kalau dia udah besar, insya Allah dia bisa gunakan. Pokoknya jangan sampai dia gedenya hidupnya susah aja. Jadi udah dipersiapkan dari sekarang. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Pastinya jamaah juga terjawab semua. Kita ini anak kasih orang tua uang, disimpangkan ternyata. Pada saat kita butuhkan dia ini uangmu sendiri. Ternyata dia udah punya simpanan itu. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku ya untuk penjelasannya. Aku dari tadi udah nanya terus nih. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan dari jamaah aja. Yuk kita sama-sama yuk. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Ada di belakang saya ya jamaah ya. Assalamualaikum Ustadz. Emang bener ya kalau suami udah bercerai udah nggak ada hak untuk menafkahi anak-anaknya? Mantan suami saya bilang begitu Ustadz. Dan sekarang saya berjuang menafkahi sendiri anak-anak saya. Kalau saya minta uang untuk susu sama beli makan anak, dia bilang udah nggak ada hubungan lagi. Dan nggak anggap anaknya lagi. Aduh, bukannya walau sudah bercerai, mantan suami harus tetap menanggung nafkah anak ya Ustadz ya? Oke, dijawab melalui tausiah ya sama Ustadz Syam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami semua, Sony serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang insya Allah diberikan kesabaran, diberikan kekuatan agar tetap menjadi seorang ibu yang tegar, yang meskipun tanggung jawab menafkahi anak itu setelah berpisah tetap ada pada sosok sang ayahnya. Karena tidak ada yang namanya mantan ayah, tidak ada yang namanya mantan bapak. Maka ayahnya ini tetap bertanggung jawab atas nafkah anaknya ya, kalau anaknya tersebut belum balik dan belum sanggup untuk mencari nafkahnya sendiri. Jadi dia menafkahi terus sampai anak ini sanggup untuk mencari nafkahnya sendiri. Di usia dia mungkin seusianya ini sudah ada yang bekerja misalnya
nafkahnya, itu baru berhenti di situ. Tapi selama anak tersebut masih kecil, belum bisa cari nafkah sendiri atau masih sekolah, itu butuh uang kuliah atau uang sekolah, maka sang ayah yang bertanggung jawab. Dan ini tanggung jawabnya bukan hanya di hadapan manusia, tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sosok mantan suami ataupun seorang ayah yang telah berpisah dengan istrinya, lalu dia meninggalkan seorang anak yang ikut dengan ibunya, lalu sang ayah tadi tidak pernah sekalipun memberikan nafkah terhadap anaknya, maka ingat, ini adalah hutang yang akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh seorang laki-laki yang bernama ayah tadi. Jadi dia tetap bertanggung jawab atas nafkah anaknya. Kapan dia bisa tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya? Kalau dia memang betul-betul fakir. Apa tuh fakir? Untuk dirinya sendiri aja tidak ada, apalagi untuk dikasih kepada anaknya. Subhanallah. Dan ternyata ibunya lebih mampu. Subhanallah. Yang kedua, kalau dia miskin itu ada sih, tapi buat dirinya aja nggak cukup, apalagi dibagi terhadap anak-anaknya. Ada juga kan biasanya mantan istri yang menuntut terhadap mantan suaminya, kasih anakmu, anak itu kan tanggung jawab, padahal istrinya ada penghasilan, suaminya tidak punya sama sekali gitu ya, miskin. Itu pun diceraiin sama istrinya dulu karena miskin. Subhanallah. Tetap disuruh tanggung jawab terhadap anaknya. Maka ini jangan juga berbuat zalim seperti itu. Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai mungkin pamannya atau orang-orang terdekatnya. Perhatiin untuk ponakan yang seperti itu. Mau nanya, berdosa nggak atau mempengaruhi sifat anak nggak kalau kita nafkahi si anak itu dari uangnya hasil ngutang? Berdosa. Kok dosa? Kalau udah mepet banget masih dosa juga. Terus kalau misalnya kalau nggak ngutang nggak bisa makan anaknya, dosa berhutangnya juga tidak berdosa, tapi ada yang membuat hutang itu jadi berdosa. Gimana setelah sih? yang satu ini tetap di Summit Indah. Jamaah wa jamaah, alhamdulillah. Jeng jeng.